kepada Pak Haji Isranur, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sesepuh, para tokoh, para bangsawan dan para negarawan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah informasi, tapi apa yang saya sampaikan saya nggak ngerti nih. Tapi yang pasti saya bersyukur karena berada di tengah-tengah orang-orang yang berpikir mulia untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara ini. Itu adalah sebuah niat yang tidak bisa kita nafikan sebagai sebuah tujuan yang sangat mulia. Saya ingin sampaikan tentang saya, tidak usah saya sampaikan kenapa saya berhenti jadi bupati sebelum waktunya. Tapi saya ingin merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Kakanda Profesor Sri Bintang Pamungkas soal kondisi kita ini sepertinya tidak punya daya, tidak punya nyali, dan bahkan sumber daya alam itu digadaikan. Mungkin ibu bapak sekalian sudah tahu kalau pada saat sekarang ini bangsa kita berperkara soal di arbitrase, maksud saya berperkara soal sumber daya alam. Saya mencabut usaha perusahaan asing yang melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang dan mengambil alih kekayaan sumber daya alam negara. Pada saat itu, mungkin di buku saya ada, itu bukunya berjudul Jaga Integritas Indonesia. Saya buku kedua saya. Di situ apa yang terjadi ketika saya cabut dan digugat oleh perusahaan terkenal multinasional dari Inggris yang namanya Churchill, menggugat pemerintah Indonesia melalui arbitrase sebesar 2 miliar dolar. Jadi sekarang ini lebih kurang hampir 235 triliun. Yang insya Allah nanti pada tanggal 2 Agustus akan dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Tapi 2 minggu yang lewat saya didatangi oleh kurir, ingin damai. Kenapa ingin damai? Karena mereka sudah pasti dan merasa ini mereka tidak mungkin menggugat pemerintah Indonesia. Kenapa mereka datang ke saya? Karena kunci daripada berlangsung atau tidak berlangsungnya arbitrase itu ada pada Bupati Kutai Timur, saya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ada rapat kabinet yang mungkin tidak ada dalam sejarah bupati diundang rapat paripurna kabinet membahas soal gugatan Churchill terhadap pemerintah Indonesia. Saya tidak sebutkan namanya. Di situ sudah ada indikasi kita ingin berdamai
Departemen Keuangan, Menteri Keuangan sudah menyediakan dana 220 triliun untuk membayar itu secara damai. Bisa kita bayangkan, banyak oknum pejabat negara, oknum yang menjadi komprador orang asing ingin berdamai dengan ketentuan harus membayar kompensasi sebesar 25% dari nilai 2 miliar dolar, 500 juta dolar. Kalau pada saat itu tidak saya sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat itu, Pak SBY, Pak. Kalau pada saat itu saya setuju dan tidak menentang keinginan komprador itu, maka kita akan membayar 500 juta dolar. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden pada kesempatan itu, ada dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan seluruh Menteri Kabinet. Pak, ini adalah harga diri bangsa. Sumber dari persoalan ini adalah dari saya sebagai Bupati Kutai Timur. Saya jamin dan saya akan bertanggung jawab kepada negara dan bangsa dari dunia sampai akhirat. Itu yang saya sampaikan di sidang kabinet. Apapun resikonya, tolong ini serahkan saja ke Bupati Kutai Timur. Apapun resikonya, menang kalah tanggung jawab saya. Saya ceritakan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena 4 kali kita berarbitrasi sebelum ini, kita tidak pernah memenangkan perkara. Kita selalu bayar kerugian dan kekalahan. Oleh sebab itu Pak Presiden, tolong ini serahkan ke saya. Kita dan saya tidak akan menyerah dalam hal ini. Bisa bayangkan Pak, itu tambang batu bara yang diperjualbelikan melalui AIMS, Alternative Investment Market di London, itu dari 0,34 pound sterling menjadi 102 pound sterling per lembar saham. Yang dijaminkan adalah milik dan harta bangsa kita. Lalu ketika dia sudah melakukan kesalahan, saya cabut izinnya dan dia menggugat, lalu kita ingin damai. Bisa dibayangkan sekarang bagaimana mental bangsa kita, oknum kita. Nyali tidak ada. Jadi pada saat itu saya tidak ada melihat siapa-siapa, yang penting saya berbuat sesuatu untuk menjaga harga diri bangsa itu. Nah, ini salah satu contoh yang terjadi, bahwa disitulah mental kita, disitulah, mohon maaf, oknum, saya tidak menyebutkan sebuah negara dalam suatu pemerintahan, tetapi ini adalah oknum yang bermain. Dan sekarang salah satu pemegang saham Churchill Mining itu ada di pemerintahan Jokowi. Udah tahu lah orang semua itu. Udah tahu tuh. Nah, jadi ini adalah sebuah fakta. Bangsa kita diberikan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tidak bisa mengurusnya. Undang-undang dasar yang di pasal 33 tidak bisa kita tegakkan. Keadilan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 tidak bisa kita angkat. Malah kita seperti menyerah sebelum tempur. Jadi ini saya kira ini salah satu contoh saja. Ya? Oh, bukan. Oh, tidak fitnah. Itu bukan. Saya sedikit tidak mau menyebutkan itu. Tapi pasti orang sudah tahu. Nah, udah kalau udah tahu dah. Ya, itulah bahasa yang saya gunakan, tidak menyebutkan yang terus terang.
ya. Jadi ini hal-hal yang saya sampaikan, saya kira banyak sekali yang perlu kita buat. Saya terus terang saja ikut prihatin. Saya datang ke sini Pak, mendengar judulnya itu saya tertarik. Tertarik saya dengar judulnya, diundang oleh Gus Amin. Wah ini bagus nih barang. Saya datang. Nggak tahu ada tokoh-tokoh dan para negarawan, para tokoh nasional yang hadir di sini. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi jalan ke arah perbaikan bagi bangsa dan negara. Apapun caranya, kita mohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.